Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Fatoni, DP 22121019, jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati. Kali ini saya akan membahas soal neraca massa dan energi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Insinyur Rita Yova MT dan Ibu Resi Levi Permadani MT. Soal 9.61 buku nelayanan. Suatu pengiring diumpankan dengan padatan basa untuk mengurangi kadar air dari 90% menjadi 20%. Produk yang meninggalkan pengiring dimasukkan ke dalam oven yang selanjutnya menurunkan kelembapan hingga 2%. Jika pengiring dapat menangani 1.000 kg padatan basa per hari, hitung sebagai berikut. A. Berat produk yang keluar dari pengiring dan oven per hari. B. Persentase air awal yang dikeluarkan dari pengiring dan oven. Adapun diagram soal pada kali ini yaitu kita pertama mencari S1 pada dryer, di mana rumusnya yaitu F dikali 1 dikurang XF sama dengan S1 dikali 1 dikurang X1, dan mendapatkan S1-nya yaitu 125 kg. Lalu kita mencari S2 pada oven, rumusnya sama pada dryer yaitu menggunakan S1 dikali 1 dikurang X1 sama dengan S2 dikali 1 dikurang X2, dan mendapatkan S2-nya 102,4 kg. Lalu setelah kita mendapatkan hasil tersebut, kita substitusikan S1 sama dengan 125 kg ke persamaan F sama dengan S1 tambah V1, dan mendapatkan V1-nya yaitu 875 kg. Lalu substitusikan S1 sama dengan 125 kg dan S2 sama dengan 102,04 kg ke persamaan S1 sama dengan S2 tambah V2, dan mendapatkan V2-nya sama dengan 22,96 kg. A. Berat produk keluar dari dryer sama dengan S1 yaitu 125 kg. Berat produk keluar dari oven sama dengan S2 sama dengan S2 yaitu 102,04 kg. B. Persentase air yang dihilangkan dari dryer dapat digunakan dengan rumus yaitu V1 per F dikali XF dikali 100 sama dengan 875 per 900 dikali 100. Dapatkan hasilnya itu 97,2%. Lalu persentase air yang dihilangkan di oven dapat juga digunakan dengan persamaan V2 per F dikali XF dikali 100 sama dengan 22,96 per 900 dikali 100. Dapatkan hasilnya yaitu 2,55%. Soal 12.34 buku nelayanan. Gas yang keluar dari pemanggang pirit di pabrik asam sulfat memiliki komposisi sebagai berikut. SO2 sama dengan 7%, O2 sama dengan 10,50%, SO3 sama dengan 0,80%, N2 sama dengan 81,70%. Kapasitas panas gas bervariasi dengan suhu seperti yang diberikan di bawah ini, di mana kalor panas dalam kilojoule per kilomol Kelvin dan T dalam Kelvin. O2 CP-nya sama dengan 25,74 tambah 12,987 dikali 10 pangkat min 3T dikurang 3,864 dikali 10 pangkat min 6T kuadrat. N2 CP-nya yaitu 27,03 ditambah 5,815 dikali 10 pangkat min 3T dikurang 0,289 dikali 10 pangkat min 6T kuadrat. SO3 CP-nya yaitu 34,33 tambah 42,86 dikali 10 pangkat min 3T dikurang 14,2298 dikali 10 pangkat min 6T kuadrat. SO2 CP-nya yaitu 25,74 ditambah 57,96 dikali 10 pangkat min 3T dikurang 38,11 kali 10 pangkat min 6T kuadrat. Hitunglah entalpi campuran gas pada 750 Kelvin dengan mengacu pada suhu dasar 298 Kelvin. Yaitu kita menggunakan penyelesaiannya di mana
Cp campuran gas sama dengan yaitu sigma YI dikali alfa I ditambah sigma YI dikali beta I dikali T ditambah sigma YI dikali I dikali T kuadrat. Kita akan mencari pertama yaitu sigma YI dikali alfa I sama dengan 0,02 dikali 25,74 ditambah 0,105 dikali 25,74 ditambah 0,08 dikali 34,33 ditambah 0,817 dikali 27,03. Di mana kita mendapatkan sigma YI alfa I-nya yaitu 25,5756. Lalu sigma YI beta I-nya mendapatkan 6,4477 kali 10 pangkat min 3. Lalu sigma YI dan gamma YI dan di mana sigma YI dikali gamma I mendapatkan hasilnya itu min 1,5263 kali 10 pangkat min 6. Lalu CP mixture komponen gasnya yaitu sama dengan 25,5756 ditambah 6,4477 dikali 10 pangkat min 3T dikurang 1,5263 dikali 10 pangkat min 6T. Lalu kita mencari delta H dengan menggunakan integral di mana 298 Kelvin dan 750 Kelvin. Jadi entalpi campuran gas didapatkan yaitu 13156,348 kJ per kilomol gas. Lalu selanjutnya yaitu soal 12.37 yaitu 1 kg es pada 0 derajat Celcius dipanaskan sehingga seluruhnya berubah menjadi uap pada 150 derajat Celcius dan 101,3 kPa. Berapakah perubahan entalpi yang menyertai proses tersebut? Kadar peleburan air pada 101,3 kPa dan 0 derajat Celcius adalah 335 kJ per kilogram dan kadar penguapan air pada 101,3 kPa dan 100 derajat Celcius adalah 2.256 kJ per kilogram. Persamaan kapasitas panas air cair adalah C sama dengan 18,296 ditambah 47,212 dikali 10 pangkat min 2T dikurang 133,88 dikali 10 pangkat min 5T kuadrat ditambah 1314,2 dikali 10 pangkat min 9T pangkat 3. Dan persamaan kapasitas kalor uap air pada 101,3 kPa adalah kapasitas panasnya sama dengan 30,475 ditambah 9,652 dikali 10 pangkat min 3 T ditambah 1,189 dikali 10 pangkat min 6 T kuadrat, di mana T dalam Kelvin dan panas spesifik dalam kilojoule per kilomol Kelvin. Yaitu penyelesaian pertama yaitu mencari nilai HF, di mana HF-nya yaitu 335 kJ. Lalu kita mencari nilai delta H1-nya, di mana kapasitas panas delta H1 18,296 ditambah 47,212 dikali 10 pangkat min 2T dikurang 133,88 dikali 10 pangkat min 5T kuadrat ditambah 1314,2 dikali 10 pangkat min 9T pangkat 3. Di mana suhu dalam Celcius dikonversi menjadi ke Kelvin, di mana 0 derajat Celcius ke Kelvin yaitu 273,15 Kelvin dan 100 derajat Celcius yaitu 373,15 Kelvin. Di mana kita mendapatkan H1-nya yaitu 418,6 kJ.
Lalu yang ketiga mencari nilai dari HV dan kita mendapatkan nilai HV-nya yaitu 2256 kilojoule. Di mana lalu nomor 4 kita mencari nilai delta H2 di mana kapasitas panas delta H2 yaitu 30,475 ditambah 9,652 dikali 10 pangkat min 2T ditambah 1,189 kali 10 pangkat 5 T kuadrat. Di mana di sini juga suhu pada Celcius dikonversi ke dalam Kelvin. Yaitu di mana 100 derajat Celcius sama dengan 373,15 Kelvin dan 150 derajat Celcius sama dengan 423,15 Kelvin. Di mana kita mendapatkan H2-nya yaitu 95,85 kilojoule dan delta H total yang didapatkan yaitu delta HF ditambah delta H1 ditambah delta HV ditambah delta H2 di mana yaitu 335 kilojoule ditambah 418,6 kilojoule ditambah 2256 kilojoule ditambah 95,85 kilojoule mendapatkan hasilnya yaitu 3105,45 kilojoule. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada